Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lema Viro dengan NIM 5504220002 kelas A, jurusan Perbankan dan Keuangan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai studi kasus skimming di Bank BUMN, deteksi dan pencegahan resiko kejahatan siber di perbankan Indonesia. Tentu saja latar belakang dari kasusnya yaitu yang terjadi di tahun 2022, beberapa bank BUMN besar di Indonesia seperti Bank Mandiri dan Bank BRI menghadapi serangan skimming yang mengakibatkan pencurian data nasabah dan penyalahgunaan informasi kartu debit. Skimming ini terjadi melalui pemasangan perangkat di mesin ATM yang memungkinkan pencurian informasi kartu nasabah dengan menggunakan perangkat elektronik kecil yaitu skimmer. Untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kredit kartu melalui skimmer, para pelaku menduplikasi data strip magnetik pada kartu ATM lalu menggunakan ke kartu ATM kosong. Dan proses ini bisa dilakukan di chip data yang sudah disiapkan sebelumnya atau bila menggunakan alat skimmer yang lebih canggih. Data-data yang telah dikumpulkan dapat diakses dari manapun secara nirkabel. Berinisial SF, usia 24 tahun, melakukan skimming di wilayah Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Barat. Dan kasus ini terjadi di tahun 2022, yang dimana berawal dari laporan salah satu nasabah yang kehilangan uang di tabungannya sebesar 300 juta rupiah yang hilang secara tiba-tiba. Pelaku ini melakukan skimming dengan cara menggunakan kartu khusus sebagai alat skimming, kemudian dijadikan sarana untuk menampung data elektronik nasabah dengan cara mengaksesnya melalui mesin encoder yang terhubung ke laptop yang sudah terinstal. Dan pelaku ini berhasil membobol uang nasabah di Bank BUMN dan mendapat keuntungan hingga belasan juta rupiah. Uang ini dikirimkan melalui Bitcoin, kemudian dilakukan pengiriman kepada seorang lain yang merupakan bagian dari pelaku yang saat ini menjadi DPO dari penyidik. Analisis kasus audit internal merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan sistem perbankan, termasuk dalam upaya mencegah kejahatan skimming. Tujuan utama audit internal dalam konteks ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan, prosedur, dan pengendalian internal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku skimming. Yang pertama, evaluasi sistem keamanan fisik mesin ATM. Melakukan pemeriksaan fisik secara berkala terhadap mesin ATM, termasuk slot kartu, capture, dan bagian luar mesin untuk mendeteksi adanya perangkat skimming yang terpasang. Memeriksa kualitas dan posisi kamera CCTV yang terpasang di sekitar mesin ATM untuk memastikan perekaman aktivitas mencurigakan, memastikan kunci dan gembok mesin ATM dalam kondisi baik dan aman. Yang kedua, evaluasi sistem keamanan elektronik, melakukan audit terhadap perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan mesin ATM, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan firewall. Memeriksa keamanan jaringan yang menghubungkan mesin ATM dengan pusat data bank untuk mencegah akses bebas, dan memastikan data yang ditransmisikan antara kartu ATM dan mesin dienkripsi dengan baik, dan memeriksa log aktivitas sistem secara teratur untuk mendeteksi anomali atau aktivasi mencurigakan. Dan yang ketiga, evaluasi prosedur operasional, memastikan prosedur pengisian uang ke mesin ATM dilakukan dengan aman dan diawasi dengan ketat, memastikan jadwal pemeliharaan mesin ATM dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan prosedur, dan memastikan adanya prosedur pelaporan insiden yang jelas dan efektif jika ditemukan adanya indikasi skimming. Dan yang keempat, evaluasi kesadaran karyawan, melakukan pelatihan secara berkala pada karyawan mengenai tanda-tanda skimming, cara mendeteksinya, dan prosedur yang harus dilakukan jika menemukan indikasi skimming. Meningkatkan kewaspadaan karyawan terhadap aktivitas yang mencurigakan di sekitar mesin ATM. Dan yang kelima, evaluasi sistem deteksi fraud, melakukan analisis terhadap pola transaksi nasabah untuk mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya, alat dan metode audit untuk mendeteksi kerentanan sistem IT. Yang pertama, vulnerability assessment. Tujuannya mengidentifikasi kelemahan atau celah keamanan yang ada di dalam sistem, dan alat yang digunakan yaitu skema kerentanan dan database kerentanan. Dan metodenya yaitu mengumpulkan informasi tentang sistem target tanpa berinteraksi langsung dan melakukan interaksi dengan sistem target untuk mengeksploitasi kerentanan yang ditemukan. Yang kedua, penetration testing. Tujuannya mensimulasikan serangan siber untuk menguji efektivitas langkah-langkah keamanan yang telah diterapkan, dan alat yang digunakan yaitu alat eksploitasi dan alat analisis jaringan, dan metodenya yaitu black box testing, gray box testing, dan white box testing. Dan yang ketiga, audit jaringan ATM. Tujuannya memastikan keamanan fisik dan workflow jaringan ATM, dan alat yang digunakan yaitu network scanner, Nmap, AVIP scanner, protocol analyzer, WiSec quality information, event management atau SIEM. Sehingga metode yang digunakan itu memeriksa kondisi fisik perangkat ATM, kabel dan koneksi, dan memeriksa log aktivitas jaringan untuk mendeteksi anomali.
Indikator risiko atau red flag yang dapat diidentifikasi oleh tim audit untuk mendeteksi potensi kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan laporan keluhan nasabah dan anomali dalam transaksi kartu debit. Yang pertama, indikator risiko dalam laporan keluhan nasabah. Keluhan yang berulang mengenai transaksi yang tidak diakui, perubahan data pribadi tanpa izin atau akses tidak sah ke akun, keluhan yang berasal dari lokasi yang tidak biasa atau jauh dari lokasi nasabah biasanya. Jenis transaksinya yaitu transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, seperti pembelian barang mewah dalam jumlah besar dan transaksi di luar jam biasa, serta metode pembayaran menggunakan metode pembayaran yang tidak biasa atau baru, seperti dompet digital atau kartu prabayar. Dan yang kedua, indikator risiko dalam anomali transaksi kartu debit. Transaksi di market yang tidak sesuai dengan profil atau kebiasaan belanja nasabah dan perubahan mendadak dalam pola transaksi nasabah, seperti peningkatan frekuensi transaksi atau perubahan jenis barang yang dibeli. Rekomendasi perbaikan. Beberapa rekomendasi tambahan yang dapat diterapkan oleh bank untuk meningkatkan keamanan sistem ATM selain penerapan teknologi chip-based card, pemasangan kamera dan pengawasan canggih, dan penguatan prosedur pengendalian keamanan siber, serta memilih desain ATM yang tahan terhadap kerusakan fisik dan sulit untuk dibobol. Dan pentingnya pelatihan dan sosialisasi kepada nasabah merupakan langkah krusial dalam upaya mencegah kejahatan skimming. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup, nasabah dapat lebih waspada dan proaktif dalam melindungi diri dari ancaman dan tindakan yang bisa dicegah oleh nasabah, yaitu selalu periksa kondisi mesin ATM sebelum melakukan transaksi, dan saat memasukkan PIN, tutupi karpet dengan tangan yang lain untuk mencegah perekaman oleh kamera tersembunyi, dan ubah PIN secara berkala untuk mengurangi resiko pencurian data. Itu kesimpulan, dan dapat kita simpulkan dari kasus skimming ini bahwa audit internal, teknologi, dan pengawasan merupakan 3 pilar utama dalam menjaga keamanan siberbank. Ketiganya saling melengkapi dan bekerja sama untuk melindungi data nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan terus berinvestasi dalam keamanan siber, bank dapat meminimalkan risiko serangan siber dan memastikan kelangsungan bisnis. Dan dalam konteks yang lebih luas, keamanan siber bukan hanya tanggung jawab Departemen IT atau audit internal, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh organisasi. Dan setiap karyawan memiliki peran dalam menjaga keamanan data, mulai dari direksi hingga petugas frontliner. Penting untuk diingat bahwa landscape ancaman siber terus berkembang, dan oleh karena itu, bank perlu secara proaktif mengadaptasi strategi keamanan mereka untuk menghadapi tantangan baru. Mungkin itu saja kasus skimming yang bisa saya jelaskan dan cara pencegahannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.